ke bawah hati gitu loh Mbak, semenjak saya punya Zara ya anak saya. Semenjak saya punya Zara, anak saya tunarungu, saya tuh jadi kayak ingin membantu anak-anak ABK terutama khususnya tunarungu. Jadi saya pikir ini mereka juga punya masa depan gitu. Jadi semenjak saya mempunyai anak tunarungu, jadi jiwa hati saya tuh jadi lebih condong ke mengajar sih. Yang tadinya saya ke usaha, sekarang jadi lebih ke latar belakangnya dari pengalaman ibu ya. Iya. Anak pertama ibu. anak pertama. Ibu anaknya satu atau Dua. dua. Yang kedua alhamdulillah normal. Berarti dari situ ya Bu awalnya ya. Terus berarti memilih di sini karena pilihan ibu gitu melihat anak saya sendiri gitu. Jadi saya mikir anak saya aja bisa bicara, terus ngelihat anak-anak di sini kan banyak yang belum bisa bicara kan. Anak saya aja bisa, kenapa mereka enggak? Jadi apa ya, panggilan hati mungkin ya Mbak. Jadi saya udah nggak mandang materi, udah nggak mandang gaji, udah hati duluan yang maju. Soalnya pasti maksudnya anak ini juga kan bisa ya Bu diajarin, dikembangin pasti bisa. Mereka juga kan punya masa depan, di balik kekurangan mereka kan pasti mereka punya kelebihan kan gitu. Iya. Terus Ibu berarti udah berapa lama di sini? Saya baru mau 4 bulan mungkin ya. Baru. Tadinya saya di PAUD, di Kombas itu inklusi juga, saya nanganin anak ABK juga sebagai penerapi. Saya di sana bukan guru kelas ya, cuman penerapi. Saya di sana udah dikontrak 5 tahun, cuman pas SOP-nya saya kurang cocok, saya mengundurkan diri. Terus kebetulan saya punya bimbel sendiri. Jadi bimbelan saya ini bikin MOU sama sekolah ini kerjasama. Kebetulan Al-Kafi. Kebetulan lagi membutuhkan guru, jadi ditariklah saya dengan teman saya, ada satu lagi Mbak Amel. Yang bimbelnya urusan anak biasa gitu? Saya ada anak ABK dan anak normal, tapi saya lebih kan rata-rata kan kalau condong itu kan lebih ke anak normal ya. Kalau saya itu mengandalkan bimbel-bimbel untuk anak ABK, jadi kan kadang banyak orang tua itu yang bingung anak ABK, aduh cara ngajarinnya gimana, sedangkan guru-guru itu pada tidak punya basic. Nah di bimbel saya ini mengadakan bimbel-bimbel khusus untuk anak ABK. Itu berarti kan latar belakangnya nggak itu kan, maksudnya bukan emang yang khusus mengajari anak ABK, berarti bukan pas PLB. awal-awal Otodidak. lihat YouTube gitu berarti. Iya, jadi saya ngajarin anak saya itu kan lumayan ya perjuangannya ngajarin anak tunarungu untuk mengucapkan dia bisa ngomong A, I itu kan, jadi saya kreatif sendiri gitu, kayak misalnya ngomong dulu anak saya tuh ada tugas kata hitam ya. Nah, hitam. Dia keluarnya hitam lagi, saya jadi mikir apa ya cara keluarin huruf. Akhirnya saya nyuruh dia coba tarik napas. Jadi kreatif kita sendiri sih ya. Jadi saya pikir orang tua ABK itu harus kreatif sih, karena kan semuanya tidak bisa dilibatkan ke guru di sekolah ya, tapi orang tuanya juga harus ikut collab ya gitu. Kalau misalnya dilibatkan hanya ke guru sekolah saja itu tidak akan maju. Jadi orang tua juga harus ikut terjun ya, harus ikut terlibat gitu. Berarti itu anak ibu sekolahnya di inklusi. Iya, inklusi. Satu kelasnya ada 10 orang, yang ABK-nya cuma 2. Jadi sengaja saya tidak masukkan SLB. Kenapa saya masukkan? Padahal saya ngejar di SLB. Kenapa anaknya tidak di SLB? Karena saya pikir anak saya itu kalau misalnya di sekolah normal, dia bisa berkomunikasi dengan teman-temannya kan. Kalau di SLB kan sesama itu ya, jadi kayak ada perkembangan gitu. Jadi ya dibilang memaksakan anak untuk berbicara lah gitu. Jadi saya itu pertamanya itu jadi curhat ya. Bangkitnya itu waktu saya di Bandung, saya itu udah pindah-pindah Mbak. Saya ke Karawang, kemana-mana, ngikutin sekolah anak. Masuknya SLB isyarat lagi. Terus saya terakhir itu saya masukkan ke pesantren di daerah Temanggung. Itu visi misinya itu vokal, verbal, tapi ujung-ujungnya anak saya isyarat. Nah suami saya bilang, kalau ujung-ujungnya isyarat ngapain kita jauh-jauh gitu anak di pesantrenin. Terus udah gitu pas di Bandung itu saya debat sama anaknya Dewi Yul, yang tunarungu juga, dia kan isyarat. Jadi saya datang ke seminarnya, dia isyarat, dia itu bicara
dia itu memanggil kata tunarungu itu bukan tunarungu, tuli. Jadi itu anak tuli. Kalau di situ saya protes, saya bilang kalau bagi saya tuli itu kasar ya. Iya. Kayaknya budek ya kalau di Sunda mah ya kasar. Terus dia bilang jadi gini istilahnya, pasrah aja dengan bahasa kita yang isyarat, atau bahasa kita udah diambil oleh orang-orang normal. Nah saya di situ debat, saya protes, saya bilang gini, anak tunarungu itu dia cuman kehilangan pendengaran, cuman rusak pendengaran, tapi dia bisa bicara gitu. Terus saya tuh pernah di ecek ya, muncak Sunda mah ya, di ecek sama orang yang di sana, udah mbak pasrah aja, anaknya isyarat, anak tunarungu susah bicara. Nah di situ saya terus di perumahan anak saya main sama temennya bilang kan dulu belum bisa bicara ya, jadi masih ngomongnya masih bilang, ada yang bilang kok kamu ngomongnya kayak monyet. Nah saya yang nangis, maksudnya anak saya kan nggak ngerti apa-apa, cuman kan orang tuanya yang mengerti kan. Iya, jadi di situ saya kayak bangkit, jadi saya ajarin A Bisa gitu ya, bisa, saya ajarin vokal bisa, ini anak keluar huruf A, keluar huruf I gitu, ini anak bisa, berarti ini anak bisa bicara. Terus saya Asal coba dilatih ya, Bu? saya ajarin mama, dia bisa, wah ini bisa, alhamdulillah sekarang udah bisa bicara mbak. Ya walaupun banyak yang belum dia bisa, tapi minimal dia sudah bisa berkomunikasi dengan suara. Berarti mah bisa dilatih ya Bu kayak gitu? Bisa. Enggak, maksudnya jangan dimanjain gitu ya Bu, Iya. kita latih. Iya, saya termasuk orang tua yang galak sih ke anak ya. Kalau misalnya dia mau makan, contoh kalau dia masih isyarat, belum dia ngomong Zara mau makan, nggak saya kasih makan. Dia tega ya, maksud tega, tapi kan untuk tapi sekarang alhamdulillah mbak, dengan saya tega gitu, dia kalau mau makan ngomong, bunda Zara mau makan, alhamdulillah. Jadi kalau dia isyarat, kita tangannya diam. Ini saya di sini juga lagi membiasakan ke anak-anak jangan isyarat, cuman mungkin mereka karena mereka banyak yang belum bisa keluar vokal, ya mau nggak mau mereka berkomunikasinya dengan isyarat. Tapi kan sedikit kalau mereka sudah bisa berbicara vokal, isyarat kita hilangkan gitu, untuk membantu sementara lah. Mbak, kesulitan yang dihadapi selama Ibu ngajar di sini? Kesulitan nggak apa-apa ini, Gak apa-apa? nggak apa-apa dikasih tahu. Gak apa-apa? Kesulitannya kalau bagi saya di sini orang tuanya itu terlalu Masih gitu ya Bu ke guru? iya, terserah guru aja deh gitu. Karena saya di rumah bingung nih mau ngajarin si A gimana caranya, gimana ibu aja deh. Nah sedangkan saya saya membutuhkan orang tua yang collab sama saya. Kayak saya sama guru anak saya di sekolah pun saya collab. Saya bilang sama gurunya, saya tidak meminta anak saya untuk nilai tinggi, karena saya tahu anak saya ada kekurangan. Yang penting anak saya bisa belajar, bisa bersosialisasi dengan temannya. Urusan dia bicaranya urusan saya di rumah gitu. Jadi saya sih kesulitannya itu orang tua itu, kayak saya kalau ngasih PR, kayak tadi saya ngasih PR banyak yang tidak mengerjakan itu sih. Jadi Gak ikut serta gitu ya iya, Bu? orang Jadi tua susah juga ya kalau susah. begitu? Iya, orang tuanya tidak ikut collab gitu. Makanya saya tuh ayolah kita collab. Saya di sekolah paling cuma berapa jam sih, lamanya kan di rumah, harusnya kan di rumah yang lebih aktif gitu sih. Oh itu ya Bu kesulitan. Kesulitannya dari orang tua mungkin yang tidak mau collab ya. Tantangan juga berarti tantangannya apa Bu kalau di sini? Itu ya? Iya, itu aja sih. Ya maksudnya kalau orang tuanya mau collab, di sekolah kita maju, di rumah juga dimajukan kan, mungkin anak ini akan lebih cepat untuk bisa bersuara gitu. Tapi kan semua dilibatkan ke sekolah kan, kita juga nggak nanganin satu kelas satu orang, agak bingung sih. Kecuali kalau di rumah saya cuman anak saya tok gitu, saya cuman sendiri. Kalau ini kan beberapa kepala kan, saya agak kesulitan gitu. Nah, terus selama ngajar di sini gimana Bu perasaannya? Senang sih alhamdulillah ya, karena mungkin sekarang jadi basic saya ya, jadi hati saya tuh udah ada di anak-anak ABK gitu. Jadi tantangan kalau misalnya kayak mereka bisa mengucapkan suara, aku yang seneng gitu. Jadi wah ini hasil didikan aku nih, jadi itu sih seneng. Kalau ngalamin kendala gitu kayak tantangan kan kayak orang tua gitu ya Bu, dan gimana? Maksudnya Ibu ngadepinnya solusinya gitu? Ya saya udah bilang sih sama orang tuanya di grup juga, berkali-kali saya sampaikan collab gitu, maksudnya yang di rumah juga ikut terlibat. Cuman
Ya orang tua kan beda-beda ya Mbak, mungkin ada yang sibuk, ada yang nggak sempat, ada yang waktunya nggak bisa gitu ya. Jadi apa ya? Ya saya harus berusaha semaksimal lagi untuk ini anak harus sukses di sekolah gitu. Tapi kan agak sulit juga ya kalau di sekolah dia udah bisa, karena anak kayak gini kan cepat lupa. Kalau contoh kita ngajarin anak normal sekali dua kali dia ingat. Kalau anak ABK gini kan harus berkali-kali ngajarinnya. Di sekolah udah ingat, ntar di rumah nggak diulang, besoknya di sekolah lupa lagi. Itu sih jadi Terus ya kan tantangannya dari orang tua anaknya Bu, itu kayak ibu gimana caranya kayak menjaga hubungan yang baik dengan orang tuanya tetap biar gak ada apa ya sakit itu gimana? ya saya sih sering ini kayak sekarang habis pulang sekolah saya info di grup misalnya tadi belajar ini tolong diulang lagi ya gitu ya. Harapan saya sih mereka mengulang ya di rumah ya, maksudnya ya mau cuman beberapa menit gitu ya, itu sih. Jadi besoknya saya ulang lagi biar mereka ingat itu sih. Berarti ngingetin di grup ya? Iya, ngingetin di Kalau kayak grup. gitu misalnya ada yang ngejawab iya gitu-gitu nggak Bu? Iya sih ngomongnya iya, tapi pas besoknya PR-nya tidak dikerjakan jadi Orang tuanya pada sibuk ya Bapak, gimana latar belakangnya? kalau ada beberapa orang tua yang WA saya sih bilangnya kalau saya terserah Bu Guru aja Bu, soalnya saya juga di rumah bingung mau ngajarinnya, saya isyarat nggak bisa, jadi mereka tuh bingung ngajarinnya, sampai saya tuh moto bahasa isyarat, saya ngajarin orang tua mereka isyarat biar ya minimal isyarat nama lah ya, jadi minimal mereka tuh bisa lah gitu, nggak lepas tangan banget lah, karena Ya, usaha juga iya, ya bukan usaha susah juga kalau misalnya kan, dari sini aja. iya kalau misalnya dari sepihak aja kan sulit ya, apalagi di sekolah kan cuma beberapa jam dan saya cuma tidak menangani satu kepala, ini kan banyak kepala yang agak repot gitu. Terus kayak ada nggak sih kayak tuntutan atau ekspektasi dari lingkungan ibu ke ibu gitu? Tuntutan Atau ekspektasi orang lain ke lingkungan gitu ke ibu sendiri? kalau saya sih tuntutan dari lingkungan enggak, paling dari diri saya sendiri sih. Jadi ini anak harus sukses di tangan aku gitu loh. Jadi kalau misalnya anak sukses kayak kemarin dia bisa nyebutin anggota tubuh, mata, terus bisa manggil ibu, itu kayak wah, tadi ini yang anak Husen ini nih tidak bisa keluar suara sama sekali, keluar suara cuma he. Sekarang tadi udah bisa belajar, udah bisa ucap assalamualaikum, itu kayak Seneng banget ternyata aku bisa loh, padahal aku bukan lulusan PLB gitu kan, istilahnya kan seperti itu kan, padahal aku cuma otodidak tapi ternyata aku bisa loh, jadi ada kebanggaan tersendiri sih. Emang kayak gitu nggak harus lulusan ya, bisa kayak tergantung dari diri kita ya mau belajar atau enggak ya. Iya itu sih. Kayak kan ibu mau ngajar di ABK itu kan anak ibu juga Pak kayak tunarungu gitu, maksudnya kayak efek yang ibu rasain ke dari ibu tuh gimana sih pas kayak melihat gitu loh anak-anak ABK terus anak ibu juga tunarungu gitu, masa efek yang dirasain gitu? Kalau saya sih tadinya perasaan saya ya ngelihat anak saya tuh sedih Mbak, jujur saya tuh maksudnya kayak nggak terima ya, maksudnya kan kalau tunarungu itu kan sakit sama turunan. Saya waktu hamil saya nggak sakit, nggak ada cacar, nggak ada campak, nggak sakit, sehat-sehat aja. Terus saya juga nggak punya turunan, makanya waktu saya tahu, saya kan lagi S2 di UNJ, saya itu sampai stop, padahal sedikit lagi lulus lah ya, udah tesis gitu, sedikit lagi ya. Cuman karena tahu anak saya tunarungu, pas tes daerah tunarungu saya langsung stop. Tadi kan sama mertua, langsung saya didik sendiri. Jadi yang tadinya saya nggak terima ya kayak marah ya sama Allah ya gitu, ya Allah ini kok kayak gini, saya nggak ada punya turunan, sedih dan lain-lain. Tapi semenjak saya terjun di sini, saya jadi merasa bersyukur Mbak, ya Allah alhamdulillah ya, Zara tuh cuma tunarungu tok loh, di sini banyak yang ganda. Mereka cuma tunarungu, mereka tidak cuma tunarungu tapi mereka delay, lemot, bahkan ada ini nggak masuk, salah satu anak nggak masuk, tangan kirinya nggak bisa gerak, ya jadi yang harusnya masuk C, tapi kan mereka masuk D. Terus anak bimbel saya juga ada yang selain tunarungu mereka tunanetra kan, dari situ maksud maaf ya udah nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, bagaimana gitu, makanya dari situ yang tadinya saya mengeluh anak saya kenapa seperti ini, menangis dan lain, sekarang jadi ya Allah alhamdulillah ya anakku cuma tunarungu tok, gimana kalau nggak sampai idiot, nggak sampai aduh ya Allah nggak bisa ngebayangin deh gitu ya, jadi berarti
bisa bersyukur ya Bu, jadi bertambah. Jadi lebih tambah bersyukur sih. Sebentar banget. Kalau pengalaman selama ibu, pengalaman di sini yang tidak menyenangkan selama di sini, Kalau menurut saya gini ya, kalau ngajar pakai hati, insya Allah seneng-seneng aja iya, sih. iya, karena ibu udah pakai ini ya Bu, maksudnya Iya, kayak udah jadi- kayak panggilan hati ya Bu, iya. jadi kayak gak enak juga ya udah dinikmatin gitu Jadi ya. saya di sini jujur Mbak udah nggak mikirin materi ya, udah nggak mikirin gaji karena pakai hati seneng. Jadi tahu-tahu loh udah gajian lagi gitu dan Karena nggak kerasa. kayak lihat anak sendiri ya. Kayak ngeliat anak sendiri betul. Jadi kalau misalnya si A, si B, si C udah bisa ngomong, inget. Jadi kita kalau misalnya orang tua ABK, kalau ngeliat anak ABK lagi tuh kayak ke anak sendiri. Rata-rata seperti itu sih orang tua ABK. Lebih respectnya lebih tinggi gitu Iya. ya Bu. Gimana ibu cara ibu menerima itu ya, maksudnya kan karena ini ibu kan ngajar di sini ya, maksudnya karena ngajar di sini kan panggilan hati ya Bu, jadi maksudnya udah dari awal udah nerima ya Bu, kalau dia ini anak ABK gitu ya Bu, udah siap gitu ya Bu, udah siap dengan segala macam tantangannya gitu ya Bu, karena emang udah panggilan hati sih Iya. ya Bu, jadinya nerima Nerima aja. malah seneng ya, Seneng banget. ibu happy ya. Ibu happy. Jadi mau ada tantangan, ada kesulitan, ya dibikin happy aja gitu. Jadi apa ya? Tapi ibunya kelihatan sih kayak happy gitu loh, ibunya kelihatan Alhamdulillah. kayak ya kelihatan happy gitu, apa ya, positive vibes lah katanya. Iya, kita positif aja lah. Maksudnya apalagi kalau misalnya si anak si A si B udah bisa bicara kayaknya gitu, kayak nggak nyangkanya gitu Mbak. Ya Allah, aku bukan lulusan PLB, aku apa ya, belajar juga enggak, aku cuma otodidak sendiri. Ya Allah, ternyata aku bisa loh. Jadi aku mikirnya tuh kayak aku bisa menolong orang juga. Aku kan bukan asli Jawa ya, aku dari Sunda. Maksudnya aku merantau ke sini jauh-jauh kayak lebih bermanfaat aja sih. Aku jadi merasa sekarang jadi lebih merasa menjadi orang yang lebih bermanfaat gitu aja sih. Ibu kesini emang suaminya kerja di sini? Iya, suami saya orang sini juga kan. Oh, Tadinya kan saya nggak pernah merantau ke Jawa Mbak, paling saya tuh ya itu nyari sekolah anak kemana-mana masih daerah Jawa Barat gitu. Ini saya baru ke Jawa, agak bingung juga ya, aduh gimana bahasanya cocok nggak dan lain-lain, agak bingung mau kerja apa. Tapi sekarang lebih seneng sih. waktu di sini berarti ibu bisa bahasa Jawa nggak? Hah? Bisa bahasa Jawa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa tuh kalau orang guru-guru ngobrol gimana? Kalau di kantor guru-guru ngobrol juga, mereka ngobrol, aku ngerti, mereka ketawa ya aku ikut ketawa gitu. Tapi nggak bisa ngomong Iya, gitu. Bu, Iya. merasa minoritas ya Bu. Iya. Bisa Nggak paling ngerti. ngerti, cuman Cuman kadang nggak semua juga ngerti gitu. iya, cuman nggak bisa bicaranya gitu. Ibu gimana Sumedang? Saya Majalengka, ya mama di Bogor, kuliahnya aku lamanya di Bogor. Oh, Lamanya di Bogor. dekat, aku juga Kuningan. Berarti dekat kan Bu, Majalengka Kuningan? Rumah aku di Kuningan. Iya, di mana Iya, Ibu? Cigugur. Iya, aku di Ciliwung. Oh, Cilimus. Oh, ibu di situ rumahnya. Tape yang di ember tuh, yang di ember-ember. Kalau pulang aku ngerti ke situ. Iya, Kuningan. iya. Ya Allah, seneng banget ketemu Iya ya, satu kampung. Lo pasti jarang banget rata-rata daerah Tegal gitu-gitu. Iya. Nggak jarang yang daerah Jawa. Iya, aku jadi sini orang Sunda cuma sendiri, jadi yang lain pada ngomong Jawa. Jadi aku sampai ngomong ya sama guru-guru, kalian kalau mau ngomongin aku mangga, aku mah nggak ngerti. Jadi aku mah dibikin enjoy Mbak. Maksudnya apa ya? Sekarang lagi berusaha nggak ngedenger omongan orang, mau orang kayak gimana. Yang penting aku mau positif. Tujuan aku di sini ingin membantu anak-anak. Yang lainnya negatif, biarin aja lah gitu. Dibikin happy aja sih. Ya, mesti ya Bu di itu. Pusing kalau kita mikirin hidup si ini gini ya. Suka dukanya gimana Bu sama ngajar di sini? Ya itu dukanya ya itu mungkin ya, banyaknya lebih kesuka, mungkin dukanya bukan duka ya Pak, keselnya tuh ya dikit ya, namanya manusia ya, kadang ada kesel ya, itu dari orang tuanya itu tidak bisa diajak collab, itu aja sih. Kalau dari anak-anaknya, saya kalau udah ngeliat anak-anaknya happy aja sih, walaupun misalnya saya ibunya ini kok nggak peduli ke anaknya, ada rada kesel sama orang tua, tapi ngeliat anaknya mah ya kayak anak sendiri, happy aja gitu. Berarti Ibu kayak gak pernah kayak kesel gitu ke anaknya ya Bu?
Enggak, bete gitu? alhamdulillah enggak sih. Walaupun mereka ya namanya anak-anak ya kadang ngeselin ya. Itu sih menurut aku nganggapnya kegemasannya mereka. Iya benar. Kegemasannya mereka. Gitu aja sih. Pesan-pesan ibu gimana kayak selama ngajar di sini gitu? Kesan-kesan. Pesan ya gitu kayak pesannya gimana? Kesannya ya sangat menyenangkan. Ya, Bu. Iya. Sangat menyenangkan. Pesannya ya semoga sekolah ini menjadi lebih maju lagi, gitu aja sih. Anak-anaknya terutama lebih maju, masa depannya cerah, karena saya yakin di balik kekurangannya mereka pasti mempunyai kelebihan. Kayak mereka itu Mbak, gambar-gambarnya mereka tuh luar biasa, bagus-bagus banget. Maksudnya aku tuh mikir, loh aku aja nggak bisa loh ngegambar sebagus ini gitu, kok mereka bisa gitu. Terus banyak kelebihan yang mereka punya yang aku sendiri sampai takjub, aku nggak bisa loh gitu. Kayak anakku pinter main ini basket, pinter berenang, dia berenang gaya apapun dia bisa. Lah aku ibunya cuma bisa gaya batu. Jadi Itu bisa sendiri Bu? dia kadang dia suka ngeliat YouTube, tapi pernah aku lesin renang waktu di Bandung, dia sempat les renang tapi cepet dia baru sebulan, yang lain baru bisa gaya ini, dia udah bisa nguasain gitu. Jadi lebih cepat gitu ininya, masuk ya daya ingatnya. Terus kayak ngapalin Al-Fatihah, kalau anak aku lebih ke ini sih hafalan cepetnya gitu. Jadi ngapalin Al-Fatihah, ngapalin surat-surat dia tuh cepet. Kalau kan anak yang kedua ibu kan normal ibu, itu perbedaannya Bu. Tapi kalau komunikasi mereka bisa. Jadi adiknya tuh kadang suka ikutan isyarat kakak, jadi makan. Aku suka ngomong kakak dede makan, jadi gitu. Jadi suka dikira adiknya mungkin kakaknya nggak paham, padahal kakaknya baca bibir kakaknya paham. Harapan kedepannya gimana nih Bu? Buat apa? Di sekolah ini buat Ya semoga anak sekolah ABK. ini makin maju ya pastinya. Murid-muridnya masa depannya cerah, makin maju, cerdas, makin pinter, dan maksudnya anak ABK ini, tunarungu ini bisa membuktikan kepada orang-orang yang sudah merendahkan kalau mereka pun bisa sukses gitu sih. Ini sih, bisa kayak masih di daerah masyarakat tuh masih kayak anak ABK tuh kayak masih di itunya Bu, Iya, kayak apa sih gitu dipandang sebelah mata gitu. Maksudnya kan semua ciptaan Tuhan sama ya Mbak ya, nggak ada yang cacat, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, semuanya di mata Allah itu sama gitu. Jadi aku sih berharapnya doa aku selama ini untuk anak aku dan semua anak-anak ABK, karena aku udah menganggap anak ABK itu anak-anak aku ya. Jadi aku juga di bimbel aku menciptakan metode sendiri Mbak. Nama itu metode ibuku. Kenapa ibuku? Karena aku tuh anggap anak yang sudah di tangan aku ya dia anak aku gitu loh. Jadi aku kalau bimbel pun aku suka ngomong ke orang tuanya, Bu maaf ya, ini anak ini nanti kalau di tangan saya ini anak saya Bu. Jadi suka saya gitu. Jadi terserah saya mau diapain gitu, yang penting dia bisa bicara gitu. Jadi ya harapannya sih mereka masa depannya cerah lah, bisa menunjukkan, bisa membuktikan ke orang-orang yang sudah melecehkan mereka kalau mereka tuh bisa sukses, itu aja sih. Tapi di sini banyak nggak sih Bu di kita sekolah inklusi gitu? Ada sih. Tapi efektif nggak Bu kalau sekolah inklusi kayak gitu? Baik lagi ya, gantung orang tuanya juga ya Bu? Iya, tergantung. Kalau orang tuanya nggak ikut ngebantu di rumahnya juga susah. Iya, karena bagaimanapun kan di sekolah itu kan sangat butuh ya collab antara guru dan orang tua. Itu tuh butuh banget ya. Kalau misalnya kita melibatkan ke guru semua juga, ya kayak saya sebagai orang tua ABK, saya juga sebagai guru, saya juga kayaknya agak risih ya kalau setiap orang tua itu melibatkan semua ke guru loh, kok kayak gini gitu loh. Makanya saya tuh di sekolah anak saya pun saya ngomong ke gurunya, saya tidak melibatkan ke ibu semua Bu, saya bilang tenang, saya di rumah membantu gitu. Jadi di rumah pun saya matematikanya, bicaranya, semuanya saya yang ikut turun tangan gitu. Berarti Ibu bahagia ya Bu selama ajar di Happy sini? sekali. Sangat bahagia ya Bu? Iya, karena kan kalau pikiran kita selalu positif kan insya Allah kan ke hati dia ikut ke bawah, ke wajah kita juga selalu awet muda. Memancarkan sinar gitu ya? Iya, itulah. Iya benar. Oke. Selama di rumah berarti suami Ibu juga ikut bantu kayak stimulus gitu. Ibu
kalau boleh tahu kayak ibu gimana maksudnya bisa bangkitnya lagi gitu loh? Bangkitnya, saya bisa bangkit. Ya itu saya bilang tadi, dari hinaan orang. Saya tuh dulu tuh dihina mbak, saya tuh terus terang sampai menutup diri. Saya tuh banyak teman ya, di mana-mana saya punya teman, karena saya dulu waktu sekolah itu saya di pesantren, dan pesantrennya itu dari mana-mana, sampai dari Malaysia, dari Singapura. Jadi saya kalau mau ke Bali nggak usah nginep di hotel lah, ada temen, mau kesini ada temen, banyak temen. Semenjak saya punya anak tunarungu, saya tuh kayak ya namanya apa ya, ada rasa minder, ada rasa menutup diri. Saya sampai keluar dari grup-grup WhatsApp kayak gitu, kayak malu, kayak minder lah ini ya. Itulah, sempat terpuruk juga, saya sempat marah sama Tuhan yang tadi saya cerita itu. Sempat, ya Allah kok ini terjadi sama anak saya nggak punya turunan seperti ini. Sampai saya aku bawa, maaf ya Allah, aku bawa mati aja kayak nih anak, karena aku malu gini-gini. Tapi apa ya, aku dicaci sama orang, makin terpuruk. Dari situ saya mulai ikut seminar-seminar, terus mulai Baca-baca gitu ya, baca-baca ya tentang ABK. Terus saya coba ke anak saya bisa keluar AI, bisa keluar pokok, bisa keluar mama, sampai sekarang. Jadi saya makin semangat gitu. Jadi makin yakin nih anak bisa bicara kok gitu. Dia cuma kehilangan pendengaran, rusak di telinga, tapi dia bisa ngomong kok. Tapi ibu berarti yang buat lingkungan ibu menguatkan juga nggak bu, kayak keluarga, Suami sih, ya, suami. support yang paling Iya, karena terus terang kalau dari keluarga sendiri, keluarga pun agak, kita nggak punya turunan kayak gini loh gitu. Jadi gitu saya ya. tuh emang, tapi benar mbak, sebenarnya ya yang lebih dibutuhkan untuk kita mempunyai anak ABK tuh lingkungan keluarga tuh harusnya tuh ikut collab. Tapi gitu ya. ikut merangkul. Kayak misalnya si ibu lagi capek, bisa gantian si bapak yang ngajarin, bapak lagi kerja bisa nenek kakeknya. Tapi alhamdulillahnya, saya dibikin positif aja sih, alhamdulillahnya di keluarga saya tidak seperti itu. Jadi mungkin positifnya Allah sedang menguji saya, kayak ngasih tantangan, nih keluarga kamu nggak kayak gini, coba kamu bisa nggak ngejalanin sendiri gitu. Jadi saya lebih positif aja sih, nggak ya Allah kok nenek kakeknya kayak gini ya. Kalau kayak gitu, kalau kita mikirin gitu terus yang ada stres, capek. Jadi sekarang saya yang stres dibikin positif aja sih, karena nggak mau udah lelah mikir kali ya mbak. Jadi sekarang udah happy aja gitu. Usaha yang lain dia bisa biar kayak buktiin juga iya. Kayak sekarang anak saya udah bisa bicara, kemarin neneknya kesini, oh iya ya Jara udah bisa ngomong ya, jadi kan ikut seneng juga. Jadi ada bangga juga tuh di tangan aku tuh bisa gitu. buktinya nih aku gitu. Kalau dari teman-teman ibu gimana? Teman-teman ibu, Teman-teman saya sih ya namanya teman ya ini sih, menyemangati, semangat hanya bisa menyemangati kan mereka. Intinya apa ya, kalau yaitu collab keluarga itu sangat dibutuhkan. Tapi kalau untuk di keluarga saya merasa saya berdiri hanya berdua dengan suami gitu aja sih. Udah sih bu, berarti intinya kesimpulannya bahagia ya bu? Bahagia sekali, alhamdulillah. Karena emang dari hati juga ya bu, ibunya udah nggak mandang apapun kan ya bu, gitu. Jadinya senang. Makasih ya bu, wawancaranya. Nanti kalau ada itu mungkin bisa, kalau ada yang